Dan pada saat ini kita akan melanjutkan hal yang kemarin yang sudah kita bahas, yaitu hari ini kita akan membahas Sampara Yika Tapa Yojana, atau kita bilang hal-hal yang berguna di masa mendatang. Ya, kemarin Bapak Ibu kita sudah membahas mengenai hal-hal yang bermanfaat di masa sekarang. Itu ada 4 yang em, kita perlukan di masa sekarang. Sebagai Anda seorang perumah tangga, Anda butuh 4 yang kita butuh di masa sekarang. Ya, yang kalau Bante ringkas ulang, Bante nggak tahu kemarin masih ingat atau sudah lupa. Ya, nah, kalau Bante misalnya ringkas ulang, kurang lebih 4 hal yang kita perlu lakukan sekarang adalah yang pertama, kita harus rajin. Ya, rajin untuk bekerja. Yang kedua, bagaimana kita sudah bekerja dengan rajin, bagaimana mengatur ya, mengatur pengeluaran. Ada yang perlu, ada yang nggak perlu. Dan yang ketiga, bagaimana kita berteman dengan orang-orang yang baik. Dan yang keempat, juga kita berkaitan dengan kita tidak foya, kita tidak boros. Jadi ini adalah 4 yang harus dilakukan saat ini. Nah, sekarang kita akan membahas 4 hal lagi yang akan membawa manfaat buat Bapak Ibu di masa mendatang. Ya, jadi di masa mendatang apa 4 hal itu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Yang bisa bermanfaat di masa mendatang buat Bapak Ibu apa kira-kira ya? Nah, yang pertama yang kita akan bahas adalah sada sampada ya, atau memiliki keyakinan, dengan kata lain harus percaya pada hal yang harus dipercaya ya, atau sada sampada bagaimana Bapak Ibu yakin ya, yakin terhadap kita memiliki keyakinan. Nah, keyakinan kita sebagai umat Buddha di sini tentunya keyakinan terhadap Triratna ya. Keyakinan terhadap Triratna yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, apakah Bapak Ibu sudah memiliki keyakinan terhadap Triratna di sini atau belum? Ya. Jadi kita harus memiliki keyakinan terhadap Triratna. Karena kenapa? Bapak Ibu, dalam ajaran Buddha kita diajarkan untuk hidup saat ini dan kehidupan kita saat ini ditujukan ya, kalau kita bilang tujuan hidup ada 2. Tujuan hidup kita yang sekarang yaitu sebagai perumah tangga ataupun sebagai bhikkhu sangga. Nah, kita hidup untuk apa? Untuk misalnya sebagai perumah tangga, Anda hidup bahagia dengan istri, anak, Anda hidup dengan kekayaan, Anda hidup dengan kedamaian, keharmonisan keluarga. Ini adalah tujuan hidup yang biasa. Tetapi di dalam kita bilang ultimate goals atau tujuan hidup yang tertinggi, yaitu kita memiliki tujuan yang kita tidak boleh lupa, yaitu kita semua ingin mencapai kebudaan atau kita akan mencapai namanya pantai seberang, kadang-kadang pencerahan atau kadang-kadang kita bilang nibbana. Jadi ultimate goal yang kita perlu capai adalah yaitu bagaimana kita mencapai pencerahan ya, bagaimana kita mencapai pencerahan. Ini adalah ultimate goal daripada kita semua sebagai umat Buddha. Oleh karena itulah kita memerlukan poin yang pertama yaitu keyakinan atau sada. Kalau Bapak Ibu nggak yakin, maka akan susah ya. Kita akan susah. Kenapa? Berbuat baik nggak ada gunanya. Ya kan? Menjalankan mungkin sila nggak ada gunanya. Saya sudah bermeditasi, tetapi hidup saya lebih menderita. Saya sudah melakukan hal-hal yang baik terus, tetapi kenapa saya hidup disusahin orang? Nah, jadi inilah kalau kita memiliki keyakinan kita yang kurang, maka ini akan membuat kita ini sulit
untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya, oleh karena ini yang pertama yang harus kita punya adalah keyakinan. Ya, Anda yakin pertama pada Triratna, Anda yakin terhadap hukum sebab akibat, yaitu karma. Anda yakin di dalam Dhamma, yaitu 4 kesunyataan mulia. Nah, kalau Anda sudah yakin ini semua, maka Anda memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan. Ya, oleh karena itulah ini adalah poin yang pertama yang harus kita punya untuk apa? Untuk bermanfaat di masa mendatang, yaitu di masa mendatang adalah kehidupan kita setelah hari ini, setelah detik ini, setelah hidup di zaman ini, dan yang akan datang sehingga Anda akan mencapai pencerahan. Nah, ini yang kita perlukan ya. Dan sada bagaimana kita mengembangkan daripada Bapak Ibu mulai mendidik anak-anak Anda ya. Sada dikembangkan dari mulai kecil ya. Jadi dari kecil Bapak Ibu berusaha mengajak mereka untuk berbuat baik, mengajak mereka mendengarkan dhamma, mengajak mereka ke sekolah minggu ya. Dengan ini Anda mendidik mereka untuk menumbuhkan keyakinan mereka di dalam Buddha Dhamma. Kalau misalnya kita sebagai orang tua maksudnya lalai dalam hal ini, udahlah kan karma masing-masing itu anak. Ya, gak usah dipeduliin karma masing-masing. Maka susah anak-anak kita mencapai pencerahan. Ya, bagaimana dia mau mencapai pencerahan kalau nggak pernah belajar? Nah, jadi untuk mencapai pencerahan harus punya keyakinan. Untuk mempunyai keyakinan harus dimulai dari praktek. Bagaimana dia praktek benar harus dimulai dari belajar. Nah, oleh karena itulah usahakan anak-anak kita dididik sedini mungkin, ya, sedini mungkin. Karena proses dia besar, dia akan berkumpul dengan pergaulan yang belum tentu baik. Dia akan hidup di zaman yang belum tentu kita bisa kontrol lagi. Nah, oleh karena itulah dengan dhamma, dengan sada yang kita tanamkan dari dia masih kecil, maka inilah yang menjadi bekal dia di masa mendatang. Ya, jadi Bante contoh seperti Kailin. Kailin yang tadi pimpin kebaktian, tahu nggak Bapak Ibu umur berapa? Kailin adalah pemimpin kebaktian yang paling kecil, yaitu tadi bilang ke Bante kelas 3 SD. Ya, siapa punya cucu atau anak seperti Kailin, dan dia kelas 3 SD, dia bilang ke Bante, ya, Bante saya mau pimpin, ya, Bante nggak suruh. Bante juga takut nanti salah baca bagaimana. Tetapi kelas 3 SD dia punya tekad sendiri bahwa Bante saya mau pimpin. Akhirnya Bante deg-degan juga tadi ya, pas baca Ratana Sutta Bante juga lihat pelan-pelan, takut salah. Ternyata bahasa Pali pun bisa lancar ya. Jadi ini kita melatih mereka dari kecil ya, dari kecil sehingga mereka terbentuk pembelajaran, terbentuk pengetahuan, praktek, dan pada akhirnya adalah keyakinan. Nah, jadi ini adalah poin yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, poin yang kedua adalah sila sampada. Ya, bagaimana kita melatih diri kita di dalam memiliki sila atau moralitas di sini. Ya, ini adalah yang kedua, sila sampada. Bante rasa sila sampada, Bapak Ibu sudah jago semua, karena banyak dari Anda, setahu Bante, sudah mulai menjalankan sila ya, apakah 8 sila atau 5 sila, termasuk waktu Imlek kemarin silanya diskon 1. Ya, karena mau sacapme. Nah, jadi sila sampada ini adalah bagaimana kita menjaga tubuh, ucapan, dan pikiran kita dengan baik. Ya, tadi pagi Bante dikirimin sama umat mengenai tembok Cina ya, tembok Cina, tembok raksasa yang ada di Tiongkok itu sangat besar ya. Kita melihat tembok raksasa itu begitu besar, membentang dari utara ya, untuk mencegah serangan
daripada Mongol, ya, bangsa Mongol. Dan kita juga di rumah Bapak Ibu juga Bante yakin beberapa rumah Anda mungkin Anda pasang CCTV. Betul nggak? Mungkin beberapa rumah Anda ada satpam. Pertanyaan Bante, kenapa dibangun tembok yang begitu besar? Kenapa rumah kita dipasang CCTV? Kenapa rumah kita ada security? Ini untuk apa? Untuk mengamankan rumah kita. Ya kan? Untuk mengamankan keselamatan kita. Untuk mengamankan nyawa kita. Sehingga dari ribuan tahun yang lalu mereka membangun tembok yang begitu besar untuk menyelamatkan nyawa. Kita juga pasang CCTV untuk apa? Untuk menjaga keselamatan kita. Beberapa dari Anda mungkin pakai security untuk juga menjaga keselamatan Anda. Nah, tetapi keselamatan itu adalah tetap bisa hilang. Bisa nggak hilang? Bisa. Tetapi bagaimana sekarang kita menjaga keselamatan kita di kehidupan saat ini sampai di kehidupan mendatang? Yaitu kita mempraktekkan sila. Sila ini seperti benteng yang menjaga mata kita, yang menjaga hidung kita, yang menjaga telinga, lidah, ya, dan kemudian yang menjaga perbuatan kita, yang menjaga ucapan-ucapan kita, yang menjaga pikiran-pikiran kita. Jadi sila adalah seperti benteng, seperti perisai, seperti CCTV yang melihat tubuh, ucapan, dan pikiran kita. Nah, oleh karena itulah sila di sini sangat penting Bapak Ibu ya. Kita mau selamat ya. Kalau Anda mau selamat, laksanakan sila dengan baik. Bante kasih contoh, siapa yang mau sakit? Ya, dari kita nggak ada yang mau sakit. Ya kan, buktinya apa? Ada vaksin, buru-buru mau pergi vaksin. Ya kan, demam sedikit, langsung pergi swab. Dan seterusnya. Kita nggak mau sakit, ya. Kita nggak mau sakit. Tetapi bagaimana kita agar terhindar dari sakit? Kita menjaga, kita maintain dengan vitamin dan seterusnya. Tetapi ada juga cara yang lebih baik satu, yaitu kalau kita nggak mau cepat sakit, kalau kita nggak mau umur pendek, jangan banyak membunuh. Ya, kalau kita nggak banyak membunuh, walaupun kita nggak minum vitamin yang banyak, badan kita sehat. Kalau kita tidak menyakiti makhluk lain, walaupun Anda nggak sering medical check up, Anda juga sehat. Karena hasil dari perbuatan kita, ya. Oleh karena itulah kita lihat satu sila, contohnya tidak membunuh. Kita sudah bebas atau kita hitung secara biaya, kita bebas dari biaya obat, ya, medical check up dan seterusnya, karena kita bisa memiliki kesehatan yang baik dan prima. Yang kedua, kalau kita tidak membunuh, orang lain juga tidak mengancam nyawa kita. Ya, orang lain nggak bisa mengancam nyawa kita. Nah, oleh karena itulah ini contoh satu sila, yaitu membunuh. Bante nggak membahas sila-sila yang lain ya. Jadi ini adalah satu contoh sila. Nah, oleh karena itulah sila ini sangat worth it ya, sangat berharga untuk kita praktekkan. Ya, sangat membawa manfaat bagi kita untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda bayangkan dengan sila pertama di dunia kita nggak ada perang, nggak ada pembunuhan, nggak ada bom, ya, dan seterusnya. Nggak ada. Kalau semua orang menjalankan sila pertama. Ya kan? Kalau semua orang menjalankan sila pertama, kemanapun kita pergi aman. Ya kan? Kita nggak takut nanti ditusuk, nanti ditodong, nanti ditembak, kita nggak takut. Karena kita yakin semua orang menjaga sila dengan baik. Nah, ini adalah contoh sila sampada. Bagaimana ternyata kekuatan sila dapat melindungi diri kita sendiri saat ini sampai di masa mendatang. Ya, jadi ini adalah sila sampada. Terkait dengan sila, ada pertanyaan mengenai atas sila ya. Jadi beberapa pertanyaan mengenai atas sila.
terutama pertanyaan mengenai yang paling banyak bertanya adalah tentang sila yang poinnya ucak sayana mahasayana, yaitu tempat duduk yang tinggi dan mewah. Karena banyak dari Bapak Ibu yang Bante yakin di rumah kasurnya adalah spring bed yang double, ya mungkin tingginya ya sekitar 40, 50, 60 cm ya. Dan apakah itu melanggar ucak sayana mahasayana? Ya, di ucak sayana mahasayana di sini tempat duduk atau tempat tidur yang tinggi dan mewah. Nah, tinggi di sini adalah kalau dalam hitungan secara hitungan sekitar 1 jengkal daripada sugata ya, kurang lebih sekitar paling mentok 30 cm ya, 30 cm, dan ini adalah 1 jengkal sugata. Nah, tetapi Bapak Ibu, yang poin yang kedua adalah tempat tinggi dan mewah. Nah, mewah di sini adalah biasa mewah yang untuk standar yang kerajaan ya, kasur-kasur atau tempat duduk singhasana buat kerajaan. Nah, sehingga ketika mereka melatih diri untuk seperti menjalani hidup uposatha sila atau atasila, mereka tidak duduk di tempat singhasana atau ranjang kerajaan yang begitu mewah. Nah, jadi ini kalau misalnya kita di rumah ya ada double spring bed seperti itu nggak masalah karena spring bednya adalah yang biasa-biasa ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya Bante Naca Gita Wadita Wisukadasana ya, pergi melihat tontonan-tontonan, boleh nggak Bante? Sambil kita atas sila, kemudian kita pergi ya, pergi nonton drama, ya nonton drama dan seterusnya. Nah, jadi ketika Anda menjalankan sila, tidak dianjurkan nonton drama atau dengar musik. Ya, musik di sini adalah musik-musik duniawi. Kenapa? Karena drama dan musik akan membuat wedana atau feelings, perasaan kita tergoncang ya, akan tergoncang. Ketika Anda mendengar musik atau film yang semangat, Anda akan semangat. Tetapi ketika Anda tidak mendengar atau melihat film yang sedih, Anda juga akan sedih. Jadi dengan melihat ini dua, kita tidak melihat wedana kita dengan nature ya, dengan alami. Nah, oleh karena itulah kita dianjurkan untuk tidak melihat dua hal ini ya, melihat atau mendengar. Tetapi kalau misalnya diizinkan oleh guru itu boleh ya. Ada guru-guru tertentu yang mengajarkan ketika muridnya sudah memiliki tingkat-tingkat meditasi tertentu akan dites pakai metode ini ya. Apakah Anda ketika nonton film sedih masih sedih atau ketika nonton film semangat apakah Anda akan teriak? Nah, jadi itu contohnya ya. Tetapi ini metode yang advance ya, yang tinggi. Kalau yang biasa-biasa dianjurkan belum ya. Dan selain sila, yang ketiga yang kita akan bahas adalah caga sampana, memiliki kemurahan hati sehingga dapat memberikan kebahagiaan bagi orang lain ya. Hidup kita bergantung pada banyak makhluk. Hidup kita bergantung kepada banyak orang. Dan hidup kita di setiap kehidupan juga akan ketemu dengan makhluk atau orang lain. Oleh karena itulah, kalau kita memiliki sifat murah hati, ya murah hati, suka membantu, suka tolong menolong, maka orang akan senang dengan Anda. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu senang nggak kalau punya teman atau punya sahabat yang suka membantu, yang suka menolong, ya kan? Kita akan senang dan kita feel akan nyaman dengan orang yang seperti ini. Kenapa? Karena mereka suka membantu, ya sangat gampang untuk membantu. Nah, jadi inilah yang kita bilang caga sampada, ya. Kalau orang yang suka membantu, Bante tahu dia pasti banyak teman. Dimanapun dia pergi,
pasti banyak teman. Dimanapun dia pergi, pasti mereka itu bisa bertahan dalam kehidupan mereka. Karena mereka sangat murah hati, ya, sangat gampang berbaur, bersosialisasi, sehingga masyarakat gampang untuk menerima mereka. Nah, inilah hal yang penting juga bagi Anda di masa mendatang, ya, di masa mendatang. Dan berikutnya yang terakhir adalah Panya Sampada, ya, di mana Anda atau kita semua memiliki sifat kebijaksanaan, mengetahui hal yang baik dan yang buruk. Ya, jadi yang terakhir yang kita perlu tahu adalah kita memiliki Panya Sampada, ya. Nah, jadi Panya Sampada adalah bagaimana kita memiliki kebijaksanaan. Seperti yang Bante selalu bilang, kebijaksanaan itu adalah kita tahu yang baik dan buruk kita bisa bedakan. Kita tahu ini benar, ini salah, ya. Kita tahu ini bermanfaat dan tidak bermanfaat. Nah, Panya Sampada ini berarti dia mengambil semua yang positif ini, yang baik, yang bermanfaat, dan yang benar. Ini adalah Panya, orang yang memiliki kebijaksanaan. Bante kasih contoh kepada Anda, Panya Sampada, ya kan? Bante kasih contoh, misalnya di dalam pandemi seperti ini, ya, pandemi seperti ini kita tahu bahwa kita bisa jadi orang tanpa gejala. Oke, kita juga tahu bahwa kalau kita menggunakan masker dengan baik, kita menjaga diri kita. Oke, tetapi kita nggak tahan mau pergi jalan-jalan, ya, mau pergi jalan-jalan. Jadi pakai masker, pakai face shield buat pergi jalan-jalan. Nah, Bante tanya, jalan-jalan bermanfaat apa tidak di masa seperti ini? Ya, walaupun sudah baik, orangnya baik, oke. Walaupun sudah benar, pakai face shield sudah benar, pakai masker sudah benar, tetapi kita lihat ada nggak yang bermanfaat di situ. Nah ini, jadi contoh dari kebijaksanaan adalah seperti ini ya. Kita melihat hal yang kita lakukan itu sudah baik, sudah benar, atau sudah bermanfaat. Nah jadi inilah 4 hal yang Bapak Ibu dan Bante juga perlukan untuk menunjang kehidupan kita di masa mendatang, yaitu yang pertama adalah memiliki keyakinan, memiliki sila, yang ketiga memiliki kemurahan hati, dan yang keempat memiliki panya atau kebijaksanaan. Ya, jadi mungkin ini yang bisa Bante sampaikan buat malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan saudara-saudari di rumah. Jika ada pertanyaan, ya dipersilakan untuk bertanya. Tapi sebelumnya Bante akan menjawab 3 pertanyaan yang kemarin yang Bante belum sempat jawab ya. Kemarin ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan yang pertama dari Tirsa. Wandami Bante, saya mau bertanya, ketika saya bermeditasi Anapanasati, saat batin sudah tenang, pikiran kosong, seperti lari dari objek, tetapi batin tetap tenang dan damai. Apakah itu hanya pikiran yang lari dari objek atau hanya melamun? Ya, jadi ketika kita berlatih meditasi Anapanasati, kadang-kadang begitu tenang ya, saat batin kita sudah tenang, pikiran ini kosong, sebenarnya bukan kosong ya, bukan melamun, tetapi karena pikiran ini saking saking halusnya, saking tenangnya, maka kita akan mikir kok pikiran saya hilang, padahal bukan ya, karena pikiran kita jadi benar-benar tenang ya, tenang. Selama kita menyadari ya, selama kita tahu, kok pikiran saya melamun, itu benar kita lagi meditasi. Berarti kita sedang sati, sedang sadar. Jadi di dalam meditasi ada 2 Bapak Ibu, ada pikiran dan ada kesadaran. Pikiran ini kita gunakan untuk mengarahkan ke objek. Misalnya pikiran ya,
nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Ini kita menggunakan pikiran kita untuk ke objek. Misalnya kita melihat ini, kita arahkan. Saya mau lihat cuman kuncup bunga. Saya nggak mau lihat bunga warna pink. Kita mengarahkan pikiran kita ke situ. Nah sama, ketika kita bermeditasi, kita mengarahkan dia kepada objek, yaitu nafas. Dan ketika kita tahu bahwa pikiran ini hilang, kita masih punya sati atau sadar. Jadi sebenarnya ini bukan melamun ya, bukan lari dari objek, tetapi karena pikiran kita menjadi sangat tenang, sehingga dia tenang, tetapi kita sadar. Kita sadar ini melamun atau pikiran kita hilang, kadang-kadang nafas kita hilang, itu adalah benar ya. Kita sadar di situ, nggak masalah ya. Dan pertanyaan dari Bapak Upacarika Mewa, saat Anatta Pindika berniat untuk mendirikan wihara, seorang pangeran meminta harga tanah, ya, Pangeran Jeta meminta harga tanah dengan meletakkan koin emas. Pertanyaannya, apakah Anatta Pindika terkena invisible hand ya? Mengingat profesi Anatta Pindika sebagai bankir pada saat itu. Ya, jadi kita membahas kemarin adalah teori invisible hand daripada Adam Smith, di mana invisible hand ini adalah suatu teori yang mengatakan bahwa pasar, ya market, supply dan demand itu dipengaruhi ada beberapa yang item yang dia bisa hitung, tetapi ada item tertentu yang nggak bisa dihitung, yang namanya invisible hand ya. Nah, ketika kasus Anatta Pindika dia berdana tentang pembelian tanah Sawati, Jetawamala ya di Sawati, apakah terkena invisible hands? Enggak. Ya, karena saat itu Anatta Pindika memang sudah punya niat dan Pangeran Jeta bilang, Pangeran Jeta syaratnya begini, berapa banyak pun koin yang kamu tebarkan, maka ini semua bisa digunakan untuk wihara. Ini semua bisa kamu beli. Pada akhirnya Pangeran Jeta tungguin dan semua tanahnya sudah hampir penuh waktu itu. Kemudian Pangeran Jeta takut, ya kan dia nggak punya karma baik. Pada akhirnya dibilang stop. Bagian itu sedikit, jangan kamu taruh koin. Biarlah bagian itu menjadi milik saya yang saya danakan juga kepada Buddha dan para anggota sangga. Nah, jadi itu tidak terkena invisible hand ya Pak ya. Nah, jadi ini tentang invisible hand. Dan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir adalah mengenai function. Ya, function pahala yang lebih besar mana Bante? Kalau Anda mau function, pahala yang lebih besar yang mana? Apakah melepas satu ekor kura-kura, atau melepas satu ekor katak, atau yang banyak seperti jangkrik? Mana yang lebih bermanfaat? Nah, menurut Bapak Ibu, mana yang lebih bermanfaat? Ya, yang punya kungte, yang punya kebajikan yang besar. Apakah kalau saya mau melepas satu ekor kura-kura, wah nanti karena kura-kura ini harganya mahal kan? Kalau saya lepas kura-kura ini, maka karma baiknya besar. Atau mungkin misalnya kura-kura 1 juta, terus kita lepas kodok yang harganya 10.000. Ya kan? Apakah ini lebih besar daripada kalau saya melepas jangkrik yang nilainya mungkin 5.000? Nah, jadi yang mana menurut Bapak Ibu ya? Yang 1 juta, yang 10.000, atau yang 5.000? Coba direnungkan dulu ya. Yang mana yang bagus ya? Yang 1 juta, yang 5.000, yang 10.000 atau yang 5.000? Pahalanya bagus. Coba Bante mau respon dulu ya. Siapa yang kira-kira bisa jawab tentang function? Karena Anda sering function dan Bante pribadi function itu paling jarang mau bikin ya. Nah, coba Anda pikirkan dulu, yang mana yang paling bagus Bante ya? Karena kalau function penyu itu harus sesuai habitatnya ya. Makanya kalau function penyu dalam kebijakan kita di Panyasika, kita akan lepas hanya di 2 lokasi,
yaitu kita minta tolong wihara di Manado atau wihara di Belitung karena lautnya memang masih bersih dan masih bagus, ya. Jadi ini kalau misalnya function. Ya, kalau Ibu Nini dari bilang dari banyaknya nyawa. Kalau Ibu Meilan bilang semua juga bagus, ya. Ya benar Bapak Ibu, ketika kita mau function, kita melihat makna dari function, ya. Tujuan dari function kita adalah fang nyawa kalau nggak salah ya, Bante bahasa Mandarinnya kurang baik. Fang nyawa, sen lepas. Jadi melepaskan nyawa. Yang terbaik yang akan difunction adalah ketika makhluk ini akan dibunuh. Jadi yang kita harus tangkap adalah ketika makhluk ini akan dibunuh, kemudian kita lepaskan, itu adalah function yang terbaik. Contoh, Anda pergi ke pasar, ikan lele sudah dipegang, mau diketok, terus Anda lihat, Pak tolong jangan, saya beli ikan yang ini. Ya, saya beli ikan yang ini, kemudian Anda lepas di tempat yang sesuai. Itu adalah function yang tertinggi. Kenapa? Karena di saat detik-detik dia akan dibunuh, kita langsung selamatkan. Nah, jadi function yang terbaik adalah ketika yang kita lihat akan dibunuh dan kita ambil kemudian kita lepaskan. Ya, jadi misalnya ketika Anda lagi di jalan-jalan, kemudian misalnya Anda lagi jalan, Anda lagi lihat misalnya jangkrik lagi mau dicabut kakinya. Kemudian Anda langsung beli jangkrik itu. Jangan Pak, saya beli aja. Itu juga pahalanya besar dibanding dengan penyu di SeaWorld lagi berenang kemudian kita mau ambil itu keluarin. Itu nggak bisa ya. Jadi ini adalah ketika kita melihat dia akan mati. Sebelum dia akan dibunuh dan kita ambil dia, maka inilah yang memiliki karma baik yang paling besar, ya. Inilah karma baik yang paling besar. Jadi ini yang poin yang yang paling besar. Yang kedua adalah ketulusan dari Bapak Ibu, ya. Ketulusan dari Bapak Ibu. Ketika Anda sudah Anda sudah mau pengen tolong, nah Anda tolong dengan hal yang punya motivasi yang baik. Semoga saya tolong dia dan dia bisa bahagia. Itu ya, jangan di sebelah ada lele sudah mau dipotong, di sini ada belut. Pilih, oh kalau lele kan nggak bawa hoki buat saya, kalau belut ada hoki. Tapi belutnya masalahnya belum dipotong. Jadi lelenya sudah mau diketok, gara-gara mikir, oh hoki, kalau lele nggak dapat hoki, belut dapat hoki, belilah belut. Nah itu ya, jadi ini adalah pertimbangan juga. Ketika itu adalah makanya ini motivasi. Ketika kita tahu sekarang adalah semua sama. Di mana kita menyelamatkan nyawa, di situ adalah function. Function yang modern adalah apa? Ketika orang di depan Anda lapar, itu juga sama. Itu juga kita function, menyelamatkan nyawa mereka. Ya kan, kita beliin nasi, kita kasih ke mereka, itu buat menyelamatkan nyawa mereka minimal 1 hari. Nah, jadi ini adalah function ya. Atau ketika di zaman offline, ketika Anda lagi di apotik misalnya, ada ibu-ibu yang nangis, yang nggak punya uang untuk tebus obat, Anda bisa bayarin obatnya. Itu juga function, menyelamatkan nyawa. Jadi function di sini adalah arti daripada bagaimana kita menyelamatkan nyawa dari makhluk hidup yang akan sedang menderita atau ya akan meninggal. Nah, jadi ini adalah function ya. Jadi function di sini bukan untuk hiburan ya kan, beli banyak-banyak, ya pesan banyak-banyak, itu bukan. Itu bukan buat function, tetapi function di sini adalah benar-benar Anda pergi ke pasar, ketika Anda lagi jalan, misalnya Anda lihat ikan gabus lagi mau dibunuh, itu adalah Anda langsung beli, nah itu adalah function. Ya, itu Anda menyelamatkan dia dari saat kematian dia. Nah itu ya. Nah berikutnya Bapak Ibu yang ketiga, setelah kita beli, apa yang harus kita lakukan? Kita harus lepaskan dia di tempat yang sesuai.
ya kita harus lepaskan dia di tempat yang sesuai. Jadi misalnya Anda ambil ikan lele, jangan Anda lepas di pik, ya kan? Pik air asin, nggak hidup lele. Contoh, ya kan? Atau Anda beli penyu, Anda lepas di apa? Mungkin di sungai, sungai Kuala yang sungai air tawar, nggak hidup penyunya. Nah, jadi kita juga bagaimana sudah beli, kita harus mikir bahwa di mana dia punya apa ya habitat. Nah, disitulah baru kita lepaskan. Ya, jadi ini adalah mengenai function. Jadi tidak menyoal mengenai apa nilai harga daripada hewan, tetapi yang menyoal di sini adalah daripada tingkat kehidupan, ya, tingkat kehidupan daripada makhluk itu. Kita sudah tahu dia sudah mau mati dan kita cepat-cepat tolong, itulah function yang sejati. Ya, jadi ini yang apa yang kita harus lakukan. Jadi ketika function nggak boleh sistem pesan, ya, jangan pesan dulu. Pak, saya mau function besok ya 10.000 lele. Hari ini dia sudah nangkapin tuh lele kan. Karena kenapa? Kita pesan, ya kan? Jadi bukan karena itu. Jadi yang kita harus sungguh-sungguh adalah kita pergi ke pasar, ya. Kita kumpul-kumpulin, kemudian kita lepaskan di situ. Ya, sebelum mereka diambil sama pembeli untuk dibawa ke restoran, nah kita sudah lepaskan di situ. Nah, ini adalah cara menolong hewan ini dengan baik, ya. Nah, jadi mungkin ini tiga pertanyaan yang kemarin. Kalau ada pertanyaan hari ini, mungkin Bante jawab 2, ya, silakan. Mungkin Kelly atau Visaka bisa bantu. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan Bante, ini ada pertanyaan dari Cik Pungli. Selamat Bante, izin bertanya. Sebagai seorang umat yang baru belajar dan memahami Dhamma, apa saja pemahaman dan keyakinan dasar yang kokoh serta bagi seorang umat Buddhis dalam kehidupan sehari-hari? Baik, jadi untuk pertanyaan dari Cifung Li, ketika kita sebagai umat biasa, kemudian kita perlukan untuk ya mengembangkan keyakinan, ya kan? Apa yang kita harus lakukan? Keyakinan dasar yang kita perlu kembangkan adalah keyakinan terhadap Triratna, yaitu kembali lagi Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bagaimana cara kita mengembangkan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Yaitu kita merenungkan kualitas-kualitas daripada Buddha. Misalnya kita membacakan Buddha Nusati, ya kan? Itipiso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho. Nah, disitulah kita melihat arti daripada kata-kata ini. Nah, ketika kita merenungkan arti daripada kata-kata ini, beliau adalah seorang arahat, tercerahkan dengan sendirinya, beliau adalah guru para dewa dan manusia, dan seterusnya. Di situ kita baru akan memiliki rasa yakin. Oh, ternyata yang saya belajar bukan dengan orang yang salah. Nah, ini contoh ya. Saya belajar dengan seseorang guru yang luar biasa. Seorang guru yang menjadi guru manusia dan para dewa juga. Yang mampu menunjukkan jalan kepada kita. Ya, walaupun sudah 2600 tahun yang lalu sampai hari ini, kalau kita mempraktekkan Dhamma ini bisa membawa pencerahan bagi diri kita. Nah, jadi ini adalah contoh bagaimana kita belajar poin-poin mengenai pemahaman. Dan untuk mengenai 3 Triratna, Bante sudah bahas kalau nggak salah di bulan Desember ya. 3 permata, Bapak Ibu bisa lihat kembali di YouTube kita, mungkin sudah di-post. Nah, jadi bisa lihat bagaimana penjelasan mengenai Triratna yang secara singkat. Ya, jadi ketika kita sudah memiliki keyakinan dasar ini, kemudian kita mulai memahami yang kedua, yaitu praktek tentang karma. Ya kan, kita tahu bahwa oh ada karma baik dan buruk. Apapun yang kita alami pada hari ini, kalau kita sedih, kita susah, kita menderita, kita banyak masalah, percaya bahwa kita bersyukur karma buruk kita lagi dibayar, lagi dicicil. Ya, Bante contoh, kalau Bapak Ibu punya banyak utang,
ya, Anda punya toko di rumah, atau Anda punya utang kartu kredit, ketika Anda mau bayar, bagaimana? Sakit hati kan? Aduh, mesti bayar lagi ini, utang, mesti bayar lagi utang. Aduh, ditagih lagi sama ini, ditelepon lagi sama ini. Ya kan? Kita mengeluh ketika kita bayar utang. Sama, ketika karma buruk kita berbuah, itu kita sedang bayar utang. Seharusnya kita bergembira. Anda punya utang di bank 100 juta, Anda bayar tiap bulan 10 juta, memang aduh, ya kan? 10 juta bisa beli handphone baru, tetapi harus bayar ke bank. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Tetapi itu adalah kewajiban karena kita sudah pinjam uangnya. Sama, ketika karma buruk ini berbuah, itu sudah kewajiban kita untuk kita terima dan kita nggak bisa lari dari itu. Nggak mungkin karma itu salah sasaran. Nggak mungkin karma itu pindah tempat. Nggak mungkin. Kalau kita punya hutang, mungkin kreditur itu bisa susah cari kita kalau kita pindah alamat. Tetapi ingat, karma nggak bisa lari. Walaupun kata Ayu Ting Ting Anda pakai alamat palsu, tetap dia bisa datang kepada kita. Nggak bisa lari. Sama halnya ketika kita melakukan hal yang baik, dia juga akan datang kepada kita. Ya, jadi ketika kita melakukan perbuatan baik, kita bahagia aja. Kita bahagia karena kita tahu, kita yakin bahwa saya melakukan ini untuk kebahagiaan saya di masa mendatang. Sudah. Ketika masalah-masalah kita muncul, problem kita muncul, ya kan, merenungkan, oh ini saya sedang membayar karma buruk. Saya berterima kasih, saya punya kesempatan untuk membayar karma buruk saya. Masih untung karma buruk saya nggak sebesar orang lain yang nggak bisa makan, yang tidurnya di bawah jembatan, ya kan, yang nggak ada duit, bajunya nggak ada, pakai AC nggak ada. Itu kita harus bersyukur bahwa kita punya karma buruk ada, tetapi tidak sesusah dengan karma buruk orang lain. Nah, oleh karena inilah kita harus, oh, berarti saya harus bangga. Walaupun saya menderita karena karma buruk saya, tetapi saya tidak sesusah orang lain. Nah, itu yang harus kita kembangkan di dalam batin kita. Oleh karena itu, ketika saya mendapatkan karma buruk atas akibat karma saya sendiri, saya nggak mau dapat lagi dong untuk penderitaan yang sama. Oleh karena itu, stop berbuat perbuatan buruk dan coba perbanyak perbuatan baik. Nah, inilah yang Anda lakukan untuk mengehipasiko. Mengehipasiko menilai kekuatan karma daripada kita sendiri. Ya, Bante pribadi, Bante juga berusaha. Kenapa Bante berusaha biar bisa online kepada Bapak Ibu begini? Karena saya tahu saya harus berbuat karma baik. Ya kan? Kalau Bante nggak berbuat karma baik, Bante juga karma baik saya banyak yang nanti tekor. Ya, oleh karena itulah saya tiap hari harus isi. Saya isi seperti ini adalah untuk karma baik saya. Ya, karma baik saya untuk apa? Untuk saya tanam. Ya kan, Bante orang ekonomi, jadi Bante tahu bagaimana kita menginvestasikan waktu, pikiran, dan tenaga untuk masa mendatang. Oleh karena itu, Bapak Ibu juga harus semangat, ya kan? Harus semangat, ya. Bagaimana kita memiliki keyakinan untuk kebahagiaan diri kita sendiri, orang lain, keluarga kita, dan juga semua makhluk. Inilah yang kita lakukan di dalam ajaran Buddha. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari YouTube, Bante. Bagaimana menurut Bante soal doa pada saat memotong hewan, misalnya ayam saat Imlek? Bukankah sang ayam sudah membayar hutang dia sendiri dengan menjadi ayam, Bante? Terima kasih. Betul. Jadi ketika saat Imlek kita akan, ya Bante bilang ya, dulu juga mama saya di rumah sama ya, dia potong ayam suruh orang, tapi mesti ayamnya yang yang begini ya, yang kakinya sama itunya jadi satu gitu, pokoknya kepalanya nggak boleh putus dan seterusnya. Nah, dari situ kita bilang kita menggunakan ayam ini untuk dipersembahkan. Benar Bapak Ibu, kita mengkondisikan si ayam untuk membayar karma buruknya. Oke, kita ingat, kita mengkondisikan si ayam
untuk terbayar karma buruknya. Tetapi ingat, kita mengkondisikan si ayam untuk terbayar karma buruknya, tetapi pertanyaan Bante kepada Anda, ya, kalau orang mengambil nyawa Anda gangguan apa enggak? Ya, kalau orang mau ambil nyawa Anda nih, Anda mau ngasih enggak? Nggak mau. Kalau itu ayam mau ngasih, kita nggak perlu kejar, dia datang, pegang pisau aja, dia datang sini. Karma buruk kamu mau dipotong, sini datang. Tapi mau nggak? Nggak mau, lari dia kan? Karena dia tahu, walaupun dia ayam, walaupun dia menjalani karma buruk dia, tetapi dia tidak mau untuk dibunuh. Dia tidak mau untuk disakiti. Oleh karena itu ketika Anda pegang pisau, Anda kejar, dia lari. Ya, karena apa? Dia nggak mau untuk dibunuh. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita bunuh, dia lihat kita dan dia punya dendam yang baru ke Anda. Ya, walaupun dia ayam, dia masih punya batin dan dia bisa dendam ke kita. Dan next kita akan ketemu dia lagi. Nah, ini adalah hal yang kurang ya. Jadi apa? Kita melihat ini adalah hal yang kurang walaupun Anda doakan dia, ya. Coba kita balik deh. Ayam mau potong saya. Walaupun si ayam doakan saya mau nggak? Ya, belum tentu mau. Ya kan? Kita balik aja. Si ayam doakan saya. Terus dia mau potong saya. Saya mau nggak? Oh ya ayam silakan. Belum tentu mau. Ya, jadi tidak ada hal yang tidak ada hal yang istilahnya diperkenankan untuk untuk melakukan hal yang berkaitan dengan pelanggaran sila. Tidak ada. Ya. Setiap yang kita lakukan pelanggaran akan mengakibatkan hal yang tidak baik kepada kita. Walaupun Anda tujuannya itu untuk sembahyang. Ya, oleh karena itulah ketika Anda mau sembahyang nanti tahun Imlek depan, usahakan yang kita sembahyang adalah vegetarian, buah, sayur. Kalaupun Anda mau daging, belilah yang sudah jadi. Ya, mungkin Anda beli KFC atau apa untuk menggantikan simbol-simbol yang ada. Ya, mungkin ini dari Bante. Terima kasih. Bante, ini ada pertanyaan lagi dari Upacarika Mewah. Nama budaya yang mulia Bante, saya mau tanya. Kita tahu uposatha ada 3 macam. Dan yang ingin saya tanyakan, apakah umat Garawasa atau umat biasa bisa menjalankan Aryo Uposatha? Bagaimana praktek yang sebenarnya? Anumonada dari Upacarika Mewah. Baik, jadi untuk uposatha, ya memang ada beberapa istilah ya, ada beberapa istilah untuk penjalanan silanya. Mana yang bisa kita praktekkan Bante? Yang bisa kita praktekkan adalah yang kita sesuai dengan kondisi dan yang kita mampu ya. Misalnya kita mau mencapai menggunakan atau melatih uposatha yang tertinggi, tetapi kita harus kerja ya, kita harus ke kantor, ketemu dengan orang mungkin yang akan mengganggu kita punya konsentrasi, kemarahan dan seterusnya. Nah, sehingga kita tergantung kondisi kita ya. Mana yang kita bisa jalankan, jalankan. Ya, jadi kita semua mau yang tinggi, ya pasti. Kita semua mau yang tinggi, tetapi yang tinggi ini harus punya landasan. Nah, landasan ini dibangun dari mana? Daripada kebiasaan latihan kita. Semakin Anda rajin berlatih dasarnya, maka ketika di atas Anda akan terbiasa. Tetapi kalau kita nggak mau ambil yang bawah-bawah, ya biasa umat Buddha begitu. Kalau belajar ya simple-simple, nggak mau belajar, itu sudah biasa. Mau yang tinggi-tinggi. Tetapi ketika ditanya dasarnya bagaimana, nggak tahu. Ya kan? Begitu tanya yang tinggi bagaimana, susah, nggak bisa. Nah jadi mulailah dari yang basically, yang dasar. Dan ketika kita punya yang dasar, setelah kita punya dasar yang baik, yang terbiasa, otomatis Bapak, kita punya simpanan karma yang
mengkondisikan kita untuk melatih yang lebih tinggi, ya, itu pasti. Saya ingat ketika saya masih umat, saya juga mengkondisikan, ya kan, kita melakukan perbuatan baik, kemudian setiap perbuatan ini dikondisikan setiap hari, dan pada akhirnya perbuatan-perbuatan baik ini yang mengkondisikan saya pada hari ini. Nah, jadi kita harus mulai daripada yang basically, ya. Anda sebagai perumah tangga misalnya, silakan berbuat baik yang banyak, misalnya dana, sila, oke, function, meditasi singkat, dengar ceramah, belajar buku dhamma, retret, ini jalanin dulu. Ketika satu saat nanti Anda memutuskan, Anda sudah memiliki karma baik yang mendukung Anda untuk masuk ke dalam keputusan itu. Ya, jadi Bante sarankan pelajari yang simple. Kalau misalnya kita punya kesempatan yang baik, nah silakan latih yang uposatha yang tertinggi. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bante dari Steven Lee dari YouTube. Selamat malam Bante, apakah sering berdana di aplikasi kita bisa juga termasuk function? Ya baik, jadi berdana di aplikasi ya. Oke, aplikasi kita bisa itu adalah salah satu aplikasi yang membantu orang sakit ya. Kalau nggak salah itu, apakah itu itu termasuk function? Ya bisa jadi karena Bante nggak tahu secara bagaimana detail daripada aplikasi kita bisa, tetapi banyak sekali iklan dari mereka yang kita bilang bahwa mereka menggalang dana untuk membantu orang yang sakit, ya kan? Nah, kalau misalnya kita membantu mereka, ya termasuk kita function di situ. Makanya zaman sekarang ini untuk function banyak cara. Ya, kitabisa.com, kemudian ada yayasan Ayo Peduli ya, Ayo Peduli, branch dari Dana Everyday. Kemudian juga yayasan-yayasan yang lain seperti Bante tahu Karuna Mita Jaya juga bantu-bantu orang sakit ada. Dan kemudian dari Bapak, Bante lupa Pak siapa ya, itu yang ngumpulin baju bekas kemudian dijadikan uang dan dibagikan kepada orang. Ya ini juga banyak ya. Jadi sekarang untuk menolong orang sakit ini sudah banyak dan channelnya ini gampang banget. Ya kita bisa berdana pakai OVO, transfer dan seterusnya. Nah jadi ini ya yang kita harus ini adalah sama Mbak Ade ya. Terima kasih Pak Stefan. Selamat malam Bante. Ini ada pertanyaan dari Ko Limli. Nama budaya Bante, maaf saya tanya tentang ada 2 dasa sila beza atas sila yang itu sila 8 dan sila 10. Untuk sesuai Roma atau Meiji, bagaimana umat awam tentang sila 9 dan 10? Sila bagi mereka bekerja harian ini. Terima kasih Bante. Sadu, sadu, sadu. Ya baik, jadi pertanyaan dari Pak Lim adalah memang ya ada bilang atas sila dan dasa sila. Nah jadi di dalam dasa sila adalah 10 sila, tetapi di atas sila sebenarnya ada 9 sila. Ya, di atas sila itu ada 9 poin. Yang digabung adalah sila ke-8, yaitu sila ke-7. Itu ada 2 poin. Naca Gita, Wadita, Wisuka Dasana, poin pertama. Dan yang kedua, Malaganda, Wilepana, Dharana. Nah, poin ke-7 ini ketika di dasa sila menjadi 2 poin. Jadi dia jadi 2 ya, dipisah 2. Kalau di atas sila jadi satu baris. Nah, jadi ini adalah sebenarnya cuma beda di situ. Tetapi sila yang di dasa sila yang terakhir adalah Jataru Pak. Ya, Jataru berarti tidak menerima emas dan perak di situ. Ya, dalam kurung ini kita bilang uang zaman sekarang ya. Nah, jadi sila ke-10 biasanya di dasa sila digunakan untuk mereka-mereka yang berlatih sebagai samanera. Ya, samanera, samaneri ini dasa sila. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu sebagai perumah tangga hanya 8 sila yang tadi. Karena bagaimana Anda melatih Jataru ya,
Jataru tidak menerima uang dan emas. Nanti mau pergi naik busway mesti bayar. Anda mau pergi keluar dari tempat parkir mesti bayar. Ya kan? Nah jadi ini ya, jadi kita sebagai perumah tangga kita berlatih 8 sila. Kalau misalnya Bapak Ibu ada waktu mau jadi samanera atau mau jadi samaneri, boleh berlatih yang 10 sila yang tadi. Beberapa Meichi, beberapa Atasilani, mereka upgrade sila ke yang 10 ada. Ya ada yang Bante kenal mereka upgrade ke 10. Tapi karena mereka sudah tinggal di dalam wihara dan semua kebutuhan mereka diakomodir oleh wihara sehingga mereka memungkinkan untuk melakukan yang 10 sila. Tetapi kalau kita masih di rumah, masih kerja, Bante sarankan adalah yang 8 sila.